Kamu itu hanya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Sudahlah Gani, ceraikan saja istrimu. Ibu gak suka. Semakin lama dia itu semakin kurang ajar. Kata-kata itu keluar dari mulut mertuaku. Aku mendengarnya sangat terkejut. Aku memang sangat kesal dengan perlakuan mereka. Namun, aku tak pernah berpikir untuk berpisah dari suamiku. Aku menajamkan pendengaranku. Aku ingin tahu, apa jawaban Mas Gani? Enggak, Bu. Aku nggak akan pernah ceraikan dia. Meskipun dia itu membosankan. Tapi aku nggak bisa, Bu, ceraikan dia. Ibu ingatkan pesan dari Bapak. Jawab Mas Gani ke ibunya. Iya, Ibu masih ingat kok pesan Bapakmu. Ibu nggak pernah lupa. Malah gara-gara pesan itu, Ibu jadi harus terpaksa menerima menantu seperti Lilis itu. Padahal Ibu nggak suka. Sebenarnya Ibu ingin menjodohkan kamu dengan anak teman Ibu. Tapi gara-gara Bapakmu, gagal rencana Ibu. Jawab mertuaku dengan suaranya yang masih kesal. Udahlah Bu, nggak usah diungkit lagi. Bosan aku dengarnya. Biarlah, kalau memang Lilis mau pergi dari rumah ini, biarkan dia pergi. Yang penting bukan aku yang menceraikan. Karena aku mau menjaga wasiat Bapak. Bapak dulu pesankan, Bu, aku jangan sampai ceraikan Lilis. Jawab Mas Gani dengan tegas. Aku tidak tahu harus senang atau bagaimana. Karena suamiku itu dengan terang-terangan mengakui bahwa sebenarnya dia itu terpaksa menikah denganku. Hanya karena perjodohan dan permintaan ayahnya. Aku bingung sekali sekarang harus gimana. Keesokan paginya, pukul 5 subuh aku sudah bangun. Setelah salat subuh, aku segera mencuci pakaian. Namun hanya pakaian suamiku dan juga ibu mertua. Kalau pakaian adik iparku, biarlah mereka cuci sendiri. Dan aku tidak akan mau masak lagi. Iya, aku akan beri pelajaran kepada keluarga suamiku ini, agar mereka bisa menghargaiku. Loh, kok nggak ada sarapan? Tanya ibu mertuaku yang baru bangun. Gak ada, Bu. Jawabku ketus. Kenapa gitu sih? Kenapa kamu malah gak mau masak sekarang? Tanya mertuaku dengan nada tinggi. Emang kenapa, Bu? Toh selama ini aku masak gak dihargai kan? Jadi untuk apa aku masak? Jawabku tegas. Lilis, kok makin lama kamu makin kurang ajar? Ucap mertuaku sambil melotot. Tapi aku tidak takut sama sekali. Udahlah, Bu. Gak usah marah-marah. Nanti ibu kena stroke lagi. Bahaya kan? Emang ibu mau sakit? Tanyaku. Kok kamu malah nyumpahin ibu sih? Kata mertuaku marah. Bukan nyumpahin, Bu. Aku cuma ngingatin. Jawabku dengan suara rendah. Enggak, kamu itu bukan ngingatin, tapi nyumpahin. Katanya lagi tidak terima. Ya sudah, terserah ibulah. Padahal aku cuma ngingatin loh, bukan nyumpahin. Yaudah, Bu, aku berangkat ya. Udah siang nih. Kalau ibu mau sarapan, ya ibu masak sendiri. Kalau ibu tidak mau masak untuk semua anak-anak ibu, ya ibu masak untuk diri sendiri saja. Kataku lagi. Kemudian segera berpamitan, lalu berangkat kerja. Lis, kamu mau berangkat sekarang? Tanya Mas Gani. Iya, Mas. Kenapa? Tanyaku balik. Kamu gak buat sarapan dulu dan gak nungguin aku? Tanyanya. Emang kenapa, Mas? Bukannya kamu gak suka ya kalau lihat aku? Katanya aku ngebosanin. Terus kenapa aku harus nungguin kamu? Tanyaku balik. Lis, kamu ini kalau dibilangin jawab terus. Mas Gani semakin kesal kepadaku. Aku pun membalasnya dengan senyuman. Kok malah senyum sih? Katanya lagi semakin jengkel. Tapi tak aku pedulikan. Aku langsung pamitan dan berangkat kerja. Sesampainya di tempat kerja, aku bekerja dengan lancar, tidak ada hambatan. Lis, panggil Fitri sahabatku. Dia adalah teman yang merekomendasikan aku di perusahaan ini. Iya Fit, ada apa? Tanyaku. Gimana? Apa kamu sudah melakukan apa yang aku bilang? Tanyanya lagi. Sudah Fit. Dan alhasil, aku kena marah sama suamiku sama mertuaku juga.
Malahan mertuaku nyuruh Mas Gani menceraikan aku loh sampean. Jawabku menjelaskan ke Fitri. Iya, karena yang aku lakukan ini adalah saran dari dia. Dia kasihan melihatku, karena selalu ditindas. Jadi dia memberi saran supaya aku tegas ke mereka. Kamu jangan sedih ya, itu prosesnya. Kalau memang kamu ingin mempertahankan rumah tangga kamu harus sabar dan kuat. Aku yakin, sebenarnya Gani itu mencintai kamu. Cuma entahlah, mungkin dia lagi geblek aja sekarang. Udah ya, pokoknya kamu teruskan. Apa yang aku saranin kemarin, aku yakin, cepat atau lambat pasti ada hasilnya. Ucap Fitri meyakinkanku. Iya Fit, semoga saja ya. Dan misalkan aku harus menerima konsekuensi yang buruk, aku sudah siap juga kok, kataku. Iya Lis, kamu benar. Kita harus siap dengan konsekuensi yang harus kita terima dari apa yang kita lakukan, sambungnya. Aku pun tersenyum menanggapi ucapan Fitri. Sebulan sudah, aku menjadi menantu yang membangkang. Dan setiap hari, selalu ada saja pertengkaran. Entah antara aku dan Mas Gani, antara aku dan ibu mertua, atau dengan adik-adik iparku. Tapi semua itu malah menjadi tantangan sendiri bagiku. Sehingga aku enjoy menjalaninya. Aku juga sudah gajian. Aku menggunakan uang itu untuk kesenanganku. Aku beli baju baru, beli makeup baru, skincare, dan apapun yang aku mau. Aku juga sedang menjalani program diet, karena aku ingin menunjukkan ke Mas Gani kalau aku bisa memiliki tubuh yang profesional, asalkan aku memiliki mental yang sehat dan perasaan yang selalu bahagia. Dan yang jelas, memiliki keuangan yang baik. Lis, duduk dulu, aku mau bicara. Ucap Mas Gani ketika kami di dalam kamar. Sepertinya ia akan bicara serius. Mau bicara apa, Mas? Tanyaku. Aku lelah, Lis. Kalau kita kayak gini terus. Aku capek. Ucap Mas Gani. Terus kamu maunya apa, Mas? Aku begini juga gara-gara keluarga kamu kan, dan kamu. Andaikan kamu bisa menghargaiku, Mas, aku mungkin tidak akan menjadi istri yang pembangkang. Jawabku. Kenapa sih, Lis? Kamu terus nyalahin aku dan juga ibuku sama keluargaku. Apa kamu gak merasa salah? Tanyanya balik. Aku ngerasa salah kok, Mas. Karena aku menjadi istri yang pembangkang serta menantu yang tidak menurut ke mertua. Dan aku akan terus lakukan itu sampai kamu dan ibumu sadar. Terus, kalian bisa hargai aku. Tapi kalau tidak, ya sudahlah. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Sejak perbincangan malam itu, aku dan Mas Gani semakin dingin. Kami jarang bicara. Tidur pun saling memunggungi. Karena sampai sekarang, Mas Gani dan keluarganya belum menyadari bahwa selama ini salah memperlakukan aku. Semakin hari, penampilanku pun semakin berubah. Berat badanku juga lumayan banyak turunnya. Sehingga sama seperti aku masih gadis dulu. Wajahku juga semakin bersih. Karena aku selalu rutin perawatan. Dan ketika di rumah terlihat kalau Mas Gani suka curi-curi pandang terhadapku. Aku tidak tahu kenapa begitu. Apa mungkin dia menyadari ya? Kalau aku sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Hingga pada akhirnya malam itu, Mas Gani mengajakku bicara. Lis, panggilnya dengan suara lembut, tidak seperti biasanya kalau memanggilku. Ada apa, Mas? Aku mau ngomong serius, katanya. Ngomong aja, ucapku. Lis, aku mau minta maaf. Aku sadar sekarang kalau sebenarnya kamu selama ini gak pernah bahagia hidup sama aku, Lis. Aku sadar, Lis, kalau uang yang aku kasih ke kamu itu kurang. Untuk perawatanmu gak ada. Uangnya cuma pas-pasan untuk makan.
Aku sekarang sadar, Lis. Semenjak kamu kerja, kamu semakin cantik. Badanmu semakin ideal. Karena kamu sekarang punya uang sendiri untuk membeli semua apa yang kamu mau. Tidak seperti dulu. Aku sadar, Lis. Kalau selama ini aku salah memperlakukan kamu. Aku juga sudah bicara ke ibu. Aku terkejut mendengar pengakuan itu. Rasanya aku tidak percaya kalau suamiku sudah sadar. Kamu gak salah ngomong, Mas? Tanyaku. Mas Gani menggeleng. Kamu beneran sudah sadar? Tanyaku lagi memastikan. Mas Gani menjawabnya dengan mengangguk. Yakin nih? Tanyaku lagi. Yakin, Lis. Aku bahkan sudah ngomong sama ibu. Kalau aku mau mengajakmu mengontrak. Supaya kita punya kehidupan pribadi. Dan bisa mengelola rumah tangga kita sendiri. Aku nyesel, Lis. Maafin aku ya. Aku gak mau kehilangan kamu. Maafin aku. Kata Mas Gani dengan wajahnya yang begitu tulus. Aku mencoba melihat adakah kebohongan di matanya, tapi sama sekali tak kutemukan. Aku segera memeluk suamiku itu. Aku merasa senang jika memang kali ini dia benar-benar berubah. Akhirnya beberapa hari kemudian, aku dan Mas Gani benar-benar pindah ke kontrakan kami sendiri. Aku sudah pamitan ke mertuaku. Namun mertuaku itu masih tetap julid. Beliau malah menunjukkan ketidaksukaannya. Bahkan seolah tidak terima kalau anak laki-lakinya aku bawa. Bahkan saat kami berpamitan, ibu mertua tidak mau mengulurkan tangannya. Beliau langsung menarik tangannya dengan kasar, tidak mengizinkannya untuk kami cium. Ya udah, Bu. Gani sama Lilis pamit ya, Bu. Ibu baik-baik di sini. Aku janji bakal kirimin uang ke ibu. Kata Mas Gani dengan lesu. Aku melihat kalau suamiku itu sedikit berat meninggalkan ibunya. Tapi mungkin dia juga ingin mempertahankan rumah tangga kami. Jadi aku berusaha mendukungnya sebagai istri. Kami pindah ke kontrakan yang tidak terlalu jauh lah dari rumah mertua. Jaraknya hanya sekitar 10 menitan saja. Kami menjalani rumah tangga berdua di rumah kontrakan sederhana ini. Tapi aku merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Karena di sini aku dan Mas Gani bisa bebas. Bisa bebas menentukan apa yang kami mau. Aku juga mulai memasakkan untuk suamiku lagi. Setelah sekian lama aku libur, Mas Gani pun senang. Karena bisa merasakan masakan istrinya. Makasih Alice, masakan kamu emang selalu enak. Aku suka banget. Ucapnya lembut, kemudian mencium tanganku. Aku merasa diistimewakan oleh Mas Gani. Aku tidak menyangka kalau suamiku ternyata bisa seromantis ini. Sudah 2 bulan kami tinggal di sini. Tapi ibu mertua masih tetap saja marah. Beliau belum bisa memaafkan kami. Berarti sekarang PR-ku adalah ibu mertua. Aku harus bisa mengambil hati beliau. Setiap kali habis gajian, aku membelikan sesuatu untuk ibu mertuaku itu. Entah itu baju, atau makanan favorit beliau yang harganya cukup mahal. Kalau yang harganya standar, aku bisa membelikannya setiap waktu. Namun, untuk makanan tertentu yang harganya lumayan, aku hanya bisa belikan setelah gajian saja. Tapi sudah setengah tahun aku melakukan itu, ibu mertua masih tetap saja ketus. Beliau belum bisa lembut bicara kepadaku. Itu artinya, beliau masih marah. Aku juga sudah bicara ke Mas Gani, dan Mas Gani juga sudah bicara ke ibu. Tapi, ibu masih tetap sama. Sepertinya, luka hatinya terlalu dalam sehingga sulit untuk memaafkan. Mungkin ego beliau masih terlalu tinggi, sehingga belum bisa menyadari kalau sebenarnya beliau juga salah. Waktu pun terus berjalan. Tidak terasa sudah 1 tahun aku dan Mas Gani mengontrak. Kalau hubungan rumah tangga aku dan Mas Gani alhamdulillah masih tetap harmonis. Namun kalau hubunganku dengan ibu mertua masih tetap sama. Beliau masih marah dan belum mau bicara denganku. Sudah bermacam cara aku lakukan agar bisa mendapatkan hati beliau. Tapi tetap sama.
belum ada hasilnya. Hingga suatu hari, tiba-tiba aku merasakan pusing yang begitu hebat. Bahkan saking pusingnya aku tak sanggup untuk melanjut kerja. Aku minta diantarkan pulang oleh Fitri. Tapi sebelum pulang, dia mengajakku untuk periksa ke puskesmas. Karena Fitri curiga kalau aku bukan sakit biasa, melainkan ada hal yang lain. Setelah diperiksa, betapa bahagianya aku. Karena aku ternyata sedang hamil. Iya, ini adalah momen yang sangat aku tunggu sejak lama. Dan akhirnya Allah mengabulkan juga. Selamat ya Lis, akhirnya yang kamu tunggu-tunggu kecapaian. Aku seneng banget, ucap Fitri sambil memelukku. Bahkan ia sampai menangis saking terharunya. Lis, kayaknya ini semua jawaban dari doa-doamu. Dan bisa juga, ini jawaban dari usahamu selama ini. Untuk mendapatkan hati ibu mertuamu. Mungkin dengan kamu hamil, ibu mertuamu berubah. Dan gak benci lagi sama kamu, ucap Fitri. Bisa juga ya Lis, mudah-mudahan cucunya ini bisa memperbaiki hubunganku dengan mertuaku, ucapku. Iya Lis, mudah-mudahan ya. Aku selalu doain kamu, kata Fitri. Akhirnya, aku tak langsung pulang ke rumahku, melainkan mampir dulu ke rumah mertua untuk memberikan kabar ini. Aku belum menghubungi Mas Gani, karena aku akan memberikan kejutan ke dia ketika ia pulang kerja nanti. Assalamualaikum Bu, ucapku sambil mengetuk pintu. Karena kalau jam segini biasanya ibu mertua sendirian di rumah, karena adik iparku sedang kuliah dan juga kerja. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini? Jawab ibu mertuaku setelah pintu terbuka. Wajah beliau benar-benar sangat ketus sekali, menunjukkan ketidaksukaannya kepadaku. Bu, aku boleh masuk? Tanya aku lagi dengan lembut. Tanpa menjawab, beliau langsung berjalan menuju ruang tamu lalu duduk di sofa. Aku pun mengikuti bersama Fitri. Aku duduk tak jauh dari beliau. Bu, Lilis kesini mau kasih kabar buat ibu, ucapku sambil tersenyum. Walau ibu mertuaku itu masih tetap ketus dan juga jutek kepadaku. Beliau pun hanya diam dan sesekali melirik ke arahku. Ini Bu, ibu buka ya, kataku sambil menyerahkan kotak yang sudah aku persiapkan. Di dalamnya berisi tes pack dan hasil periksaku di bidan tadi. Apa ini? Tanyanya lagi dengan ketus. Tolong ibu buka ya, jawabku masih lembut. Dengan malas ibu mertuaku mengambil kotak itu. Bahkan caranya mengambil saja sangat tidak mengenakan, sangat kasar, dan tidak menghargai pemberianku. Terlihat ibu mertua sudah mengamati apa isi di dalamnya. Dan wajah beliau yang tadinya jutek, kini berubah terkejut. Lalu, sekian detik kemudian, melihat ke arahku, dan tersenyum. Ini beneran punya kamu, Lis? Tanya ibu mertuaku. Namun, tak hanya pertanyaan itu saja. Mata beliau terlihat berbinar. Bahkan, saking terharunya, ibu mertuaku itu sampai menangis. Jujur, aku tidak berekspektasi kalau sampai seperti ini reaksi beliau. Aku padahal berpikir tadi kalau beliau akan biasa saja mendengar kabar ini. Tapi tidak aku sangka kalau beliau begitu terharu dan terlihat bahagia. Iya Bu, beneran. Itu hasil pemeriksaan Lilis. Tadi saya ngantarkan. Gimana? Ibu seneng gak kalau mau punya cucu? Bukannya aku yang menjawab, malah Fitri yang menjelaskan. Ya Allah nak, beneran kamu hamil? Ibu bakal punya cucu? Kata ibu mertua aku lagi. Kemudian, beliau mendekatiku lalu memelukku erat. Beliau menangis sampai terseduh-seduh. Tak kusangka kalau akan sebahagia ini reaksinya. Iya Bu, itu beneran punya Lilis. Sebentar lagi ibu akan punya cucu, ucapku sambil membalas pelukan beliau. Kami berpelukan begitu erat. Aku merasa nyaman dengan situasi ini.
Karena selama menjadi menantunya, inilah pertama kali aku dipeluk oleh mertuaku setulus ini. Ibu seneng banget, Lis. Ibu bahagia banget. Maafin ibu ya, Lis. Selama ini ibu jahat sama kamu. Maafin ibu ya. Maafin ibu. Katanya meminta maaf berkali-kali. Aku pun ikut terharu. Air mata juga tak dapat aku bendung. Ya bu, Lilis ngerti. Lilis sudah maafin ibu sejak lama. Maafin Lilis juga ya bu, kalau jadi menantu yang gak baik selama ini. Kataku. Enggak, kamu itu baik. Ibu yang salah menilaimu. Ibu yang salah memperlakukanmu. Ucapnya lagi. Akhirnya, aku bisa berbaikan dengan mertuaku. Hubungan kami tidak seperti dulu lagi. Selesai berpelukan, tiba-tiba ibu mertua bertanya, "Kamu lagi ngidam gak, Lis? Kamu mau makan apa? Biar ibu buatin, atau ibu belikan?" Katanya dengan semangat. Kalau untuk sekarang Lilis gak pengen apa-apa, Bu. Cuman pengen pulang aja karena mau istirahat. Ucapku. Kenapa gak istirahat di sini saja? Kamu tunggu Gani pulang, nanti pulang sama dia. Biar temenmu pulang. Pasti dia masih punya urusan kan? Kamu di sini dulu aja ya. Kata ibu mertuaku. Akhirnya aku setuju dengan saran beliau. Lalu Fitri berpamitan karena dia harus lanjut kerja. Hari itu aku diperlakukan dengan sangat baik, yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Apa yang aku butuhkan, ibu mertuaku ambilkan. Bahkan aku tak meminta pun, beliau mengambilkannya secara sukarela. Ini Lis, dimakan ya. Ini buahnya segar, tadi baru ibu beli. Ibu hamil itu bagus kalau makan buah-buahan. Ucapnya dengan semangat sambil mengupaskan satu buah pir untukku. Iya bu, makasih ya bu. Tapi Lilis gak habis kalau satu bu. Soalnya agak mual. Ucapku. Ya gak apa-apa. Sedikit pun gak apa-apa, yang penting kamu mau makan. Ucapnya lagi. Bahkan yang biasanya kami tak pernah mengobrol santai, ibu mertuaku terus saja mengajakku bicara. Dia banyak bertanya tentang ini dan itu. Juga banyak memberiku saran tentang kehamilan. Aku merasa sangat bahagia. Karena sekarang aku seperti punya ibu lagi. Sebab setelah bapakku pergi, ibu juga menyusul. Jadi aku sudah yatim piatu. Namun alhamdulillah sekarang aku sudah bisa merasakan punya orang tua lagi. Meski aku harus menunggu selama beberapa tahun. Sore harinya Mas Gani sudah pulang. Aku sudah memberitahunya kalau aku di sini. Jadi dia langsung ke rumah ibu. Ibu mertua sudah minta izin kalau beliau sendiri akan memberitahukan kepada suamiku. Gani, cepat kamu buka kotak ini. Ucap ibu mertuaku dengan semangat sambil menyodorkan kotak yang aku berikan kepadanya kepada Mas Gani. Apa ini bu? Kok pakai kadu-kaduan segala sih? Tanya Mas Gani ke ibu. Udah kamu buka aja cepetan, pasti kamu seneng. Kata ibu mertuaku. Akhirnya Mas Gani membuka kotak itu. Matanya spontan langsung melotot melihat apa isinya. Ini punya siapa bu? Tanya Mas Gani. Karena sepertinya Mas Gani belum membaca nama yang tertera di surat itu. Punya istrimu lah, punya siapa lagi? Ngapain juga kalau punya orang lain ibu kasih tahu ke kamu? Coba ibu mertuaku ketus. Sepertinya beliau terlihat kesal. Ya, beneran ini bu. Bukan gitu maksudku, tapi beneran ini. Tanya Mas Gani seperti orang kebingungan. Dan seolah dia tidak percaya. Ya beneran lah, masa bohongan? Jawab ibu mertuaku dengan senang. Mas Gani langsung berlari ke arahku, memelukku erat. Dan dia berkata, Alhamdulillah sayang. Akhirnya, usaha kita tidak sia-sia. Katanya sambil menciumku. Iya mas, Alhamdulillah, jawabku. Aku merasa sangat bersyukur dan bahagia. Karena akhirnya, keluarga yang aku harapkan tercapai juga. Punya mertua yang sayang kepadaku, punya suami yang perhatian dan mencintaiku. Dan ipar-iparku, mereka juga sudah berubah. Bahkan mereka ikut senang karena sebentar lagi akan punya keponakan. Aku benar-benar merasa bersyukur karena memiliki keluarga yang penyayang dan lengkap. Meski aku bisa mendapatkan semua ini melalui proses yang sangat menyakitkan.
dan juga bertahun-tahun. Semoga kisahku ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah patah semangat dengan apa yang sedang kita alami sekarang. Tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih ya sudah mendengarkan kisahku. Semoga terhibur.